Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersatu hati dalam doa, Kamis 28 April 2022. Saya beri judul Mencari Kenikmatan Tanpa Melupakan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Yesaya 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu, umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi renungan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca bagian ini secara keseluruhan, kita akan menemukan 6 kata celaka yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Keenam kata celaka ini bukan kutukan, bukan sumpah serapah ataupun untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan Allah. Yesaya ingin agar mereka mengubah diri dan bertobat. Dalam Yesaya 5 ayat 11 sampai ke-17 ini, kita menemukan kata celaka yang kedua. Jika melihat konteksnya, kata celaka ini lebih ditujukan kepada sekelompok elit masyarakat, kaum menengah ke atas. Dalam hal ini, para elit yang disoroti oleh Yesaya adalah para pemimpin Yehuda, para imam dan ahli kitab. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang lebih suka mencari kesenangan, mabuk dalam kenikmatan dan pesta pora. Mungkin kalau sekali waktu dapat dikatakan wajar, namun kebiasaan ini dilakukan sejak bangun pagi hingga larut malam. Yang mereka pikirkan, inginkan, dan lakukan hanya mencari kesenangan dan kenikmatan bagi dirinya, sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai para pemimpin dan elit masyarakat yang dipercayakan Allah kepada mereka. Itu egois namanya. Mereka memuaskan perutnya sendiri. Bahkan mereka tidak tertarik untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan Allah. Kebiasaan ini merupakan sikap yang Allah sebut sebagai tingkah laku orang yang tidak berakal budi. Akibatnya, siapa yang dirugikan? Pertama, Allah tentunya. Kedua, masyarakat yang mereka pimpin
menjadi korban dari tingkah laku para elit yang tidak berakal budi itu? Apakah mereka kemudian fine-fine saja? Tingkah laku para elit itu tentu ada konsekuensinya. Allah telah menyiapkan penghakiman bagi mereka. Mengapa? Karena sebagai pemimpin dan kalangan elit masyarakat, mereka tidak dapat menjadi teladan. Bahkan mereka sibuk mengenyangkan dirinya sendiri, tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana fungsi dan peran yang mereka emban. Mereka akan menerima hukuman Allah. Itulah keadilan dan kebenaran yang Allah tunjukkan. Sekaligus Allah ingin menyatakan siapakah Tuhan atas segala sesuatunya. Kata Allah kepada Yesaya, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Inilah imbauan dan seruan yang disuarakan Yesaya kepada umat Allah itu. Allah ingin agar mereka menjadi umat yang kudus. Caranya, sadarlah dan bertobatlah, jalankan hukum Taurat. Cara inilah yang dapat membuat mereka mengikuti teladan kekudusan Allah. Apakah kondisi tersebut masih relevan dengan konteks kita saat ini? Inilah saatnya bagi kita untuk kembali melihat diri kita. Apakah kita termasuk golongan para elit yang tidak berakal budi pada zaman itu? Atau kita sudah menjaga kekudusan sebagaimana yang Allah teladankan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk selalu menaati perkataan-Mu. Berilah hikmat dan akal budi, agar kami mengikuti teladan kekudusan-Mu. Dalam kasih-Mu, Ia akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.